Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin yang kami hormati Ketua Tim Penguji Ujian Munakasyah dan juga selaku pembimbing 1 terpelajar Dr. Abdul Beto MPDI, dan kami hormati penguji utama terpelajar Dr. Sahar MPDI dan penguji 2 Hasnil Oktavera MPD dan sekretaris penguji dan juga selaku pembimbing 2 Bapak Abrari Ilham MPD dan murid khusus Ananda Arningsi di lapangan ya. Ibu suster lagi orang tua ya dari Arningsi, selamat datang Bu. Alhamdulillah pagi hari ini Ibu menyaksikan Ananda untuk mempertahankan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, semoga berkat anaknya sampai kepada kita semua dan kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah. Amin. Saya selaku ketua prodi PAI mewakili dekan Fakultas Tarbiyah mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penguji karena sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan tugas pokok kita sebagai seorang dosen, di mana termaupun dalam program perguruan tinggi bahwa khususnya pendidikan dan pengajaran bahwa menguji skripsi mahasiswa merupakan salah satu tugas pokok dosen. Alhamdulillah pada pagi hari ini di prodi PAI akan melaksanakan tugas pokok tersebut. Pada itu saya persilakan kepada ketua tim penguji untuk membuka dan sekaligus melaksanakan ujian munakasyah. Kami semoga pelaksanaan ujian munakasyah pada pagi hari ini berjalan tertib dan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian munakasyah atas nama Arningsi di lapangan NIM 1623083, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, dengan judul skripsi penerapan sistem sabak, sabki dan manzil dalam menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Putra Al-Hidayah, Tadawi, Kecamatan Bolaang Mongondo Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo, pada hari ini Rabu 26 Oktober 2022. Kita buka sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Yang saya hormati Ketua Prodi PAI Ibu Dr. Hajah Nur Hayati MPDI. Yang saya hormati penguji pertama Bapak Dr. Sahari MPDI dan penguji kedua Bapak Hasnil Oktavera MPDI serta pembimbing Bapak Abrari Ilham MPD. Saudari Arningsi di lapangan hari ini alhamdulillah didampingi oleh orang tua beserta putranya ya. Oke, baik. Sudah siap Arningsi? Oke, baik. Ujian munakasyah seperti biasanya akan diawali dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh Saudari Arningsi. Kami beri waktu kurang lebih 7 menit untuk Anda memaparkan isi skripsi Anda, tidak secara keseluruhan ya, tapi pokok-pokoknya saja. Kemudian sesudah itu akan dilakukan pendalaman atau pertanyaan-pertanyaan oleh seluruh tim penguji yang hadir pada pagi hari ini. Kepada Saudari Arningsi di lapangan dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan. Yang saya hormati Ibu Dr. Nur Hayati MPDI selaku Ketua Prodi PAI. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Beto MPDI selaku pembimbing 1. Yang saya hormati
Bapak Abdul Ilham, MPD selaku pembimbing 2. Yang saya hormati Dr. Sahari MPDI selaku penguji 1. Yang saya hormati Bapak Hasil Oktavera MPDI selaku penguji 2. Baiklah, saya akan memaparkan skripsi saya berjudul Penerapan Sistem Sabak, Sabki, dan Manzil dalam menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Putra Al-Hidayah Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo. Latar belakang Al-Quran adalah kalam Allah yang berupa mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk jalan lurus bagi kehidupan umat Islam. Al-Quran juga sebagai sumber utama ajaran Islam dan merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Menghafal Al-Quran adalah salah satu cara untuk memelihara kemurnian Al-Quran. Menghafal Al-Quran merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Rasulullah dalam menerima wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Dalam sebuah hadis redaksi dari Bukhari disebutkan, perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran dan menghafalnya adalah bersama para malaikat yang mulia dan taat. Pesantren sebagai bentuk lembaga pendidikan non formal yang mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia dan merupakan salah satu pendidikan di Indonesia yang bersifat tradisional. Tujuan pendidikan pondok pesantren adalah untuk mencetak muslim yang dapat menguasai ilmu-ilmu agama secara mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dengan ikhlas dan semata-mata ditujukan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan metode yang efektif dan efisien menjadi salah satu faktor keberhasilan santri dalam menghafal Al-Quran. Metode yang digunakan dalam menghafal Al-Quran sangat beragam dan setiap metode memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun metode sabak, sabki, dan manzil ini tidak hanya untuk menambah hafalan, tapi juga untuk meningkatkan kualitas hafalan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi penelitian pada penerapan sistem sabak, sabki, dan manzil dalam menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Putra Al-Hidayah Tadoy. Selanjutnya dirumuskan dalam 2 pertanyaan penelitian berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan sistem sabak, sabki, dan manzil dalam menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Putra Al-Hidayah Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo. Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem sabak, sabki, dan manzil dalam menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Putra Al-Hidayah Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo. Tujuan dan penggunaan penelitian. Tujuan yang pertama, mengetahui bagaimana penerapan sistem sabak, sabki, dan manzil dalam menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Putra Al-Hidayah Tadoy. Tujuan kedua, mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem sabak, sabki, dan manzil dalam menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Putra Al-Hidayah Tadoy. Manfaat yang pertama, manfaat bagi pondok pesantren itu dapat mengambil contoh metode pembelajaran tahfizul Quran yang dinilai efektif untuk kemudian diterapkan oleh kiai atau ustadz kepada santri sehingga mencetak generasi penghafal Al-Quran yang cerdas. Yang kedua, menurut penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademisi yang mengadakan penelitian berikutnya, baik meneruskan maupun mengadakan riset baru sehingga memperkaya temuan-temuan penelitian tentang metode pembelajaran tahfizul Quran. Kajian teori yang pertama, tahfiz Al-Quran, yang terbagi jadi 5. Yang pertama, pengertian tahfizul Al-Quran. Yang kedua, hikmah menghafal Al-Quran. Yang ketiga, hukum menghafal Al-Quran. Yang keempat, tujuan menghafal Al-Quran. Yang kelima, keutamaan menghafal Al-Quran. Kajian teori yang kedua, metode Pakistani, yaitu sistem sabak, sabki, dan manzil. Terbagi dalam 7. Yang pertama, pengertian metode. Yang kedua, sejarah metode Pakistani. Yang ketiga, latar belakang munculnya metode tahfiz Pakistani di Indonesia. Yang keempat, pengertian sistem sabak, sabki, dan manzil. Yang kelima, perbedaan metode Pakistani dengan metode tahfiz lainnya. Yang keenam, kelebihan sistem sabak, sabki, dan manzil. Yang ketujuh, kekurangan sistem sabak, sabki, dan manzil. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Pondok Pesantren Putra Al-Hidayah Tadoy. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2022. Sumber data yang pertama sumber data primer, yang kedua sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian.
data, sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode penelitian seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang digunakan peneliti berupa telepon genggam, ballpoint, dan buku. Analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan data, pengecekan keabsahan data. Yang pertama, perpanjang pengamatan akhirnya meningkatkan ketekunan. Hasil penelitian. Penerapan sistem samak sabki dan manzil dalam menghafal Al-Quran dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan adalah untuk pengenalan huruf-huruf hijaiyah dan makhorijul hurufnya. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu untuk mengetahui hukum-hukum tajwid dan sudah baik dan benar dalam membaca Al-Quran. Dan tahap evaluasi, yaitu santri yang sudah menyelesaikan hafalannya harus mengikuti program khataman kubro. Setiap penerapan metode pasti memiliki hasil yang berbeda-beda. Penelitian ini menjelaskan sebuah hasil penerapan sistem samak sabki dan manzil. Hasil dari penelitian ini diambil dari wawancara dengan 10 santri Pondok Pesantren Putra Al Hidayat Tadoy. Setiap santri memiliki hafalan yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda-beda. Menurut peneliti, hasil dari penerapan metode ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hafalan, dan para santri dapat menyelesaikan hafalan dengan mungkin, yaitu dengan kuat hafalannya. Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber, yaitu dengan Ustaz Zulkhoiri yang menjadi pembimbing tahfiz, beliau mengatakan bahwa metode samak sabki dan manzil ini sangat bagus digunakan untuk menghafal karena ada mengulang hafalan lama dan hafalan baru, dan itu harus dilakukan setiap hari. Kesimpulan, penerapan metode samak sabki dan manzil ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hafalan karena para santri tidak hanya sekedar menambah hafalan, tapi para santri dapat menyelesaikan hafalan dengan mungkin. Capaian hafalan santri putra di Pondok Pesantren Al Hidayah dengan menggunakan metode samak sabki dan manzil dapat dikatakan dengan bagus. Yang kedua, faktor pendukung penerapan metode samak sabki dan manzil yaitu pembimbing tahfiz yang sabar, memberi motivasi dan memberi pemahaman mengenai Al-Quran. Kemudian faktor penghambat penerapan metode samak sabki dan manzil yaitu faktor kesehatan. Faktor kesehatan yang sangat penting untuk keberlangsungan dalam pembelajaran tahfizul Quran. Saran yang pertama untuk pesantren diharapkan dapat mempertahankan metode samak sabki dan manzil dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, diharapkan untuk bisa membuka pendidikan yang berbasis formal agar para santri bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Untuk pembimbing tahfiz lebih tegas lagi kepada para santri yang melakukan setoran hafalan agar para santri menerima hafalan sesuai yang ditargetkan. Oke, baik. Itulah tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Saudari Arningsi di lapangan. Dan sebelum saya persilakan tim penguji, mohon untuk Arningsi dapat mempersiapkan alat tulis atau rekam agar supaya masukan-masukan tadi dapat ditangkap dengan baik, dapat direkam dengan baik. Oke, untuk yang kesempatan pertama, saya persilakan penguji 1, Bapak Dr. Sahari MPDI, dengan waktu maksimal 10 menit. Dipersilakan, Dr. Sahari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Pimpinan Sidang, Pak Dr. Haji Adli Hundeto, MPDI. Mobil khusus kita banggakan bersama Bunda kita, Ketua Prodi Bu Dr. Haja Hayati MPD, bersama pembimbing juga sekaligus sekretaris Bapak Abraham Ilham MPD, dan saya ditemani oleh Bapak Asmil Oktavera BDI selaku anggota penguji. Tentu yang paling berbahagia, kita juga turut berbahagia ya, Aranda Arningsi di lapangan ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah bisa menyelesaikan semua proses, tinggal proses akhir
terakhir hari ini ujian skripsi. Ini syukur ya bisa didampingi oleh ibunda ya. Iya. Ini suami atau? Oh, iya. Insya Allah. Oke, ya baik. Saya hanya peran pengganti, ya, menggantikan Bapak Misbahuddin. Kebetulan beliau sakit dan kayaknya harus pulang ke kampung sehingga masih dalam perawatan dan saya harus menggantikan beliau. Saya terus terang belum banyak mengikuti ya dari proposal dan ujian hasil kemarin, tetapi saya sudah sedikit membaca apa yang saudari tulis di skripsi ini. Mungkin kalau seandainya ada pengulangan pertanyaan, ya, anggaplah itu sebagai pendalaman. Karena saya tidak tahu apa yang juga sudah didalami oleh penguji sebelumnya. Yang pertama, Arningsi, ya, ini penelitiannya di pesantren Al-Hidayah, bukan Hidayatullah, bukan Al-Hidayah. Oke. Al-Hidayah ini sudah berapa lama? Dari 2017. 2017 ya. Itu pendirinya dari Pakistan. Enggak, orang kampung. Orang kampung. Terus apa hubungannya dengan Pakistan? Metode menghafalnya dan ambil dari metode yang Ya kok bisa nyampe ke sana begitu maksudnya? Kan Pondok pasti ini, ada hubungan. Pondok pesantren Al-Hidayah tadi ini cabang dari Temboro, Al-Fatah Temboro. Temboro itu dari alumninya banyak dari Pakistan. Iya, pendirinya alumni. Terus yang ada sekarang di Tadoy ini pengajarnya dari Temboro Iya, alumni dari Temboro. semua. Terus apakah metode yang digunakan itu tidak ada metode lain, hanya metode ini? Iya, hanya metode yang ini, yang salah sakti dan manzil. Oke, saya langsung masuk aja ya. Apa sih bedanya dengan metode hafalan lain? Sabak sabki dengan manzil ini apa bedanya dengan metode-metode yang digunakan dalam lembaga tahfidz yang lainnya? Adakah yang spesial misalnya? Mengulang hafalan. Hah? Mengulang hafalan. Kalau mengulang-ulang juga kan di ini sama saja, ada juga mengulang. Pasti semua yang namanya menghafal itu mengulang-ulang. Tidak ada hafalan yang satu kali baca kemudian dia hafal, tidak ada. Hanya mungkin istilahnya aja yang beda. Jadi tidak ada. Nah ini yang kita mau gali. Apakah memang ada? Jangan sampai kemudian pelabelan nama-nama itu kemudian seolah-olah mengindikasikan oh ada metode baru, ada metode baru, ada metode baru. Padahal intinya sebenarnya nggak ada bedanya. Itu yang kita mau lihat. Ada nggak? Kalau bilang pengulangan, saya membaca atau saya menghafal satu ayat, saya butuh pengulangan berpuluh-puluh kali baru saya bisa hafal. Kemudian itu juga di murajaah. Kalau ada guru ya kita setorkan kepada guru. Itu jadi prosesnya menurut saya sama aja, nggak ada bedanya. Jadi apakah sabak atau pemanzil itu ya sama aja. Atau ada yang beda? Coba diceritakan. Gimana? Atau mungkin tahapannya oke lah sama. Misalnya dia menghafal, mengulang-ulang, kemudian menyetorkan, kemudian dia murajaah lagi. Tetapi barangkali ada hal-hal yang spesifik dalam tahapan itu. Nah ini butuh analisisnya dari peneliti di situ sebenarnya. Kalau hanya sekedar memaparkan bahwa manzil ya begini-begini, ya saya kira tidak ada bedanya. Nah,
perlu ada kecermatan di dalam menganalisis data itu. Misalnya begini, oh kalau misalnya di Sabak ini satu ayat itu butuh pengulangan sampai 40 kali misalnya. Kalau di metode lain oh enggak begitu. Misalnya dipatok harus sampai 40 kali atau 100 kali misalnya. Ada penekanan seperti itu. Nah, itu menjadi pembeda. Ya kan? Nah, atau kalau murajaah misalnya setiap satu juz itu berapa kali murajaah misalnya. Jadi ada kekhususan, ada kekhasan yang dijelaskan oleh peneliti. Saya kira itu pasti ada. Cuma saya tidak tahu apakah Anda masuk ke sana atau tidak. Nah, itu perlu kejelian, perlu kecermatan pada saat Anda mengobservasi, tidak hanya sekedar mewawancarai, tapi perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh santri pada saat dia menghafal itu saya kira perlu dianalisis secara tajam. Ya, itulah kamu harus menjelaskan di dalam situ. Gitu. Sehingga setiap tahapan-tahapan itu ada pencirinya. Gimana? Saya lebih menggali ke situ karena sangat normatif sekali apa yang misalnya rumusan masalah ya itu sangat standar. Bagaimana metode Sabak, bagaimana kendala, dan itu sangat standar sekali. Jadi tidak masuk ke dalam. Mestinya itu masuk, cari kekhususan yang tidak ada di metode lain. Itu saya kira penting. Karena kalau hanya sekedar begini saja itu tidak menarik menurut saya. Tidak menarik. Gimana? Coba dijelaskan. Apa yang kira-kira yang kalau tidak seperti yang spesifik lah yang kamu temukan apa kira? Ningsi, gimana Ningsi? Atau misalnya dari sisi motivasinya, oh kalau Sabak ini lebih memancing gairah untuk menghafal. Berapa banyak santrinya di sana? Ada 120 dari usia berapa itu? Ada yang lulusan SD. Lulusan SD. Sekarang sudah rata-rata menghafal berapa juz? Yang paling tinggi sih ada yang 13. Belum ada yang tamat. Belum ada. Misalnya dari sisi kecepatan menghafal Al-Qur'annya itu gimana? Temboro itu memang terkenal dengan hafalan Quran. Tapi misalnya ya itu ujian Anda melihatnya di situ, menggali itu, kenapa sih sampai Temboro itu memiliki metode yang memproduksi tahfidz begitu banyak, begitu cepat gitu. Nah, itu saya kira itu yang harus betul-betul dikorek gitu kan. Kenapa ini? Gitu kan? Atau misalnya ketika menghafal mereka diarahkan ke tempat-tempat terbuka misalnya, itu kan suatu pembeda juga, diarahkan di pinggir sungai, di kebun, di mana misalnya begitu. Atau diberikan pancingan dengan bermain atau seperti apalah misalnya. Ada enggak kekhasan itu yang saya mau tahu? Saya keunikan-keunikan itu yang harus dimunculkan ya, dicari gitu. Kalau sekedar ngumpul di masjid rame-rame kemudian mengaji bareng, itu kan ya itu sudah lumrah gitu, sudah biasa dilakukan. Saya membayangkan ada sesuatu yang unik dari metode pembelajaran, metode penghafalan itu. Gimana? Kalau tahapannya itu kan sudah jelas, pasti tahapannya gini, mulai dari apa dulu, memperbaiki bacaan dulu, tahsinul qiraah misalnya kan, mulai dari situ semuanya pasti begitu. Bagaimana dia mau menghafal kalau bacaannya saja belum bagus misalnya. Itu tahapan-tahapan itu sudah biasa. Biar tidak banyak tapi ada itu. Apa kira-kira?
Oke, kalau begitu hasilnya saja apa? Hasilnya dari penelitian kamu yang kamu anggap berbeda dari yang lain apa? Hasil akhirnya? Kalau yang terbilang terdampak yang perbedaannya tadi, kalau menurut saya yang manzil yang bagian setelah manzil itu kan misalnya hafalan sabaknya juz 3 halaman ke-5. Nah kalau sabkinya itu kan dari juz 3 halaman 1 sampai 5. Nah kalau untuk manzilnya itu dari juz 1 sampai juz 3 itu yang manzilnya. Terus kalau misalnya sudah dalam penyetoraan dari juz 1 sampai juz 3 itu dia ada sudah 5 kali salah, itu akan diulang kembali dari juz 1 ulang. Jadi kalau untuk manzil itu diulang dari awal, Iya. dari juz pertama Iya. sampai di mana dia menghafal saat itu gitu. Iya. Oke, itu saja. Baik. Terima kasih kepada penguji 1 atas masukan-masukannya. Dan selanjutnya kami persilakan penguji 2 Bapak Hasnil Oktavera MPDI untuk menyampaikan masukan dan pertanyaannya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Syah ini, Bapak Dr. Nabi Dr. PDI, yang sama-sama kita hormati penguji utama pada Dr. Sahari PDI, pembimbing kedua Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Atama saudari Anisi di lapangan dan teman-teman mungkin keluarga yang hadir pada hari ini ada yang bertanya. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Anisi di lapangan karena sudah mencapai tahap penyamaran jadi lapangan seterusnya. Kemudian sebenarnya banyak yang saya komentari ya, tapi tidak bisa dipaparkan di sini karena yang penting-penting saja. Nanti silakan Anisi membacanya saja ya. Sudah makan tadi pagi ya, kenapa lemas sekali? Tidak bisa menjawab pertanyaan penguji 1 tadi. Puasa kayak Puasa ya. puasa bicara maksudnya. So, ya. Saya lihat ini NIM 16, mungkin ini sudah di titik akhir ya, 16. Jadi sudah berhujung, sudah lama sekali tidak muncul di ini. Mungkin sudah lama mengulang-ulang, mungkin sudah lupa ya. Ya. Yang pertama saya melihat ini di daftar isi, ini terlalu panjang di bab 4. Banyak sekali ini gambaran umum lokasi dicantumkan semuanya. Gambar di bab 4 ya. Ya, cukup poinnya saja gambaran umum lokasi penelitian. Ya, ini tidak usah. Terus hasil penelitian, terus pembahasan. Ya, kalau hasil penelitian tidak apa-apa dicantumkan satu-satu. Ini kan sesuai dengan rumus masalah. Terus yang C, pembahasan, kenapa satu menggantung sekali di sana? Alasan pentingnya menggunakan sistem. Tidak usah ya, menurut saya. Pembahasan dia mencakup ke hasil penelitiannya apa? Pertama, penerapan metode sabak, ini juga salah nih, sabki dan manzil. Ya. Nah itu dibahas. Kalau dia tadi ditemukan misalnya bagus menurut di lapangan, kenapa itu dibilang bagus? Nah, itu yang dibahas di pembahasan. Itu kalau misalnya dibahas di sana, terjawablah nanti yang ditanyakan sama penguji 1 tadi, kenapa bisa bagus? Jadi bisa Anisi membandingkan dengan apa namanya metode-metode lain, misalnya di rumah taktis, kan banyak rumah taktis dibandingkan. Kenapa itu unik, kenapa itu bagus, dikatakan itu bagus, kenapa? Itu dibahas di sana, diadukan dengan teori, dengan pengalaman dan sebagainya. Nah yang kedua juga begitu, faktor pendukung dan penghambat, terus dibahas dari jauh. Jadi alasan pentingnya menggunakan sabak ini tidak usah, menurut saya ya. Tidak usah, yang dibahas itu yang hasil penelitiannya itu yang dibahas. Ya begitu ya Nancy ya. Kemudian kutipan saya cuma di sistematika ya. Kalau pernah substansi tadi sudah ditanyakan oleh penguji 1, ini cuma sistematika saja. Ini yang seperti halaman 2 itu
itu kan kutipan langsung ya kayaknya dari tafsir. Ini tafsir siapa yang dipakai ini? Imam Musbikin Mutiara Al-Quran ya? Bukan tafsir ini. Halaman 2. Dari tafsir Quran. Tafsir siapa ini? Ini Mutiara Al-Quran judul buku. Di atas di tafsir Al-Quran surat ini Al-Hijr ayat 9. Al-Hijr ini ya bukan tafsir ini ya. Ya kalau mengutip langsung itu kan ada di dalam buku panduan. Spasi 1 kasih masuk ke dalam itu, terus kasih tanda kutip. Ya, itu tidak ada di buku panduan yang 2020 ini ya. Panduan 2020. 18. Ya 18 nanti lihat di 2018 ya, bagaimana cara mengutipnya. Kemudian setiap kutipan itu harus ada sumbernya. Ini yang saya lihat banyak sekali saya tandai. Al-Ningsi tidak mengutip sumber. Seperti ya contohnya di halaman 17 itu ya, tahfiz berasal dari bahasa Arab. Ya, itu sumbernya dari mana? Yang artinya menghafal. Yang artinya menghafal, sumbernya dari mana yang diambil? Terus berasal dari kata Al-Quran, berasal dari kata ini artinya membaca. Sumbernya dari mana? Ini menurut Abdul Aziz Abdul Rauf, ini sumbernya juga tidak ada. Jadi dicantumkan saja. Itu ilmiahnya, jadi ilmiah tulisannya Ningsi ya. Jadi cantumkan sumber. Kemudian juga pengutipan hasil wawancara itu juga tidak ada sumbernya seperti di halaman 56 hasil penelitian di halaman 56 ya, hasil wawancara dengan pemimpin tahfiz Ustadz Azul Khairi kan ya harus ada sumbernya di bawah. Setiap kutipan ada sumbernya, kutipan sumber. Nah, sebelumnya ada sumbernya, tapi pas di sini tidak ada sumber. Halaman 56, 57, ya banyak sekali ketika ini hasil wawancara, tapi sumbernya tidak dicantumkan. Nanti dicantumkan sumbernya ya, dicantumkan sumber. Apakah ini sudah pengutipan catatan kaki untuk sumber sudah merujuk ke buku pedoman? Sudah. Kalau pedoman tahun 2020 beda lagi ya, dia harus cantumkan judul atau pokok pembahasannya apa. Oke, kemudian yang terakhir buku apa yang Ningsi pakai? Buku utama. Ya, di hasil saya sudah tanya. Sekarang saya mau bertanya lagi, buku apa buku inti sumber rujukan utama tentang metode sabak, sabuki dan manzil? Yang metodenya ini ada buku, Terus cuma langsung diterapkan dari yang sekolah di Pakistan lagi. tidak ada sumber rujukan mereka ini membuat buku atau apa. Tidak ada. Terus landasan teori diambil dari mana? Metode Pakistani, sabak ini yang B di halaman 20. Ambil dari skripsi yang ini Pak. Terus ada ininya langkah-langkahnya. Tahu dari mana itu? Yang Ada pendirinya nggak mau ngomong begitu misalnya asal nggak ngomong buat pakarnya gitu dari metode Pakistan ini yang bisa dikutip menjadi rujukan bahwa motor sistem sabak, sabuki dan manzil langkah-langkahnya ini gitu, ada pengulangan. Tidak ada ya, tidak ada. Terus buku rujukan lain apa? Setidaknya primer, data rujukan primer sekundernya mana? Apa? cuma ambil dari yang skripsi yang Skripsi ya. Skripsi. Nanti ini saya rasa kalau misalnya tidak kuat fondasinya atau teorinya, takutnya goyah ini skripsinya Ningsi. Saya meragukan itu nanti goyah. Orang bertanya itu teorinya siapa? Itu teorinya siapa? Siapa yang bilang namanya itu sabak, sabuki dan manzil? Siapa yang bilang? Tapi itu kalau misalnya ada yang bilang atau pendiri pondok Tonggoro lah,
atau siapa yang mendaftar ini nanti dicantumkan di apa namanya, atau Al-Ningsi bisa nanti buatkan buku tentang metode sistem menghafal sabak ya, karena tidak ada bukunya kan? Jadi bisa digali ini dari hasil skripsi ini, buat sebuah buku yaitu metode sistem menghafal Al-Quran sabak sabaki dan nanti apa namanya editornya nanti Pak Ferry saja ya tidak apa-apa karena tidak ada bukunya, karena ini takutnya goyah nanti. Itu hasil dari skripsinya Al-Ningsi bisa bikin buku nanti tentang buku metode itu kan sedikit tipis 20 halaman, tidak apa-apa, bisa ya kira-kira masukkan nanti baru kasih masuk ke apa namanya ke pondok pesantren Hidayah atau Tabung. Mungkin ini dari saya tutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih penguji 2 tepat 10 menit. Selanjutnya kami persilakan penguji sekaligus pembimbing pada hari ini Bapak Abrari Ilham MPD untuk memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang Bapak Dr. Adrilul Lepto MPDI Hafizahullah Ta'ala. Kami hormati penguji 1 Bapak Dr. Sahari PDI Hafizahullah Ta'ala. Kami hormati penguji 2 Bapak Hasnil Oktavera PDI Hafizahullah Ta'ala. Teman-teman yang hadir, orang tua serta saudari Arningsi di lapangan. Sudah menyimak tadi ya beberapa pertanyaan dari penguji 1 dan penguji 2, dan saya pikir menarik ya, terutama tadi ada sempat disinggung oleh penguji 2 bahwa kalau kamu bisa mengabadikan skripsi ini dalam bentuk buku tentu akan menjadi sebuah catatan yang bagus bagi perkembangan lembaga pendidikan, lembaga tahfiz Quran, karena memang belum ada bukunya, ya kan? Ya, kamu mau cek di Shopee, di Tokopedia nggak bakalan ketemu. Jadi kalau kamu memulai itu saya pikir bagus. Nah, cuman hanya saja memang perlu data yang ditambahkan kalau kamu ingin mengembangkan dalam bentuk buku. Tadi sudah sempat disinggung juga oleh penguji 1 bahwa namanya metode menghafal itu secara substansi semuanya sama ya. Ada proses menghafal dan ada proses murojaah. Tinggal istilah-istilah metode yang berbeda. Nah, kamu harus menganalisis itu PR kamu, apa sih yang menjadi poin penting yang membedakan antara metode Pakistani ini dengan metode yang lain. Nah, cuman saja begini, ini kan di ujian terakhir ini sudah sempat direvisi judulnya ya. Yang awalnya kamu menggunakan kata metode diganti dengan sistem. Alasannya apa? Tahu enggak? Hah? Nggak tahu? Ya karena sabak, sabiki, dan mazil ini kan bukan metode, tapi sistem dari metode Pakistani. Nah, sehingga digantilah dengan sistem ya. Nah, hanya saja ini tidak apa, kamu tidak istiqomah menggunakan istilah sistem dan metode, karena di dalam ini masih ada penggunaan kata metode. Ini jadi PR kamu itu adalah membaca kembali, sehingga nanti butuh penyesuaian. Jadi kalau masih menggunakan kata metode sabak, kamu harus ganti dengan sistem. Kemudian sama dengan kajian yang relevan. Kajian yang relevan ini ada satu nama yang kamu cantumkan, tapi saya tidak menemukan nama itu di tabel.
Contoh Muhammad Amri halaman 16 itu nggak ada di tabel ya. Padahal itu yang paling penting karena satu-satunya kajian relevan yang mengkaji tentang sabak, sabaki dan manzil ini Muhammad Amri. Tapi justru tidak tercantum di dalam tabel. Ya. Saya nggak tahu apakah sengaja atau strategi kamu. Nah, yang awalnya dapat yang ini Muhammad Amri ya efektivitas metode, terus yang waktu udah hasil yang habis ada tanya masalah apa perbedaannya dengan yang karena sama-sama meneliti tentang metode sabak-sabki dan manzil. Jadi pada suruh ganti, jadi saya ganti dengan sini ganti di sini. Salah paham berarti kamu. Salah paham. Justru saya pikir saya lihat ya di Google itu banyak yang meneliti sabak, sabiki dan manzil. Banyak sekali. Justru penelitian itulah yang harus kamu jadikan sebagai penelitian relevan. Karena jangan sampai kamu tidak mencantumkan metode itu supaya terkesan ini adalah penelitian pertama di Indonesia. Jadi tidak ada pendahulumu ya. Sehingga kamu aman ya ingin masuk ke zona nyaman lah. Jadi selamat dulu dari perkara plagiasi. Padahal tidak ya. Ini setahu saya sudah banyak yang meneliti. Spesifikasi tadi sudah sempat disinggung oleh penguji 1 tentang metode ini perlu untuk kamu analisis kembali di hasil. Karena kan sudah saya sampaikan di ujian terakhir. Kalau sabak itu apa? Penambahan hafalan. Kalau sabaki? Pengulangan hafalan yang baru kan? Kalau manzil? Hafalan yang lama. Ya toh? Itu tinggal kamu analisis kembali, kamu deskripsikan kembali secara spesifik sehingga ya secara teknik ini loh yang dilakukan oleh metode Pakistani ya kan supaya jelas. Nah jangan sampai sama saja cuman ganti kata istilah murojaah dengan kata manzil, sama-sama murojaah. Hanya saja saya lihat di pondok pesantren Temboro dan turunannya itu kan memang lebih fokus untuk ke pondok ya, jadi tidak ada pendidikan formal, memang fokus untuk menghafal sehingga cepat ya. Kalau di Temboro ada di Pondok apa? Di Temboro ada formal yang di pusat. Oh, ada pendidikan formalnya di situ. Ada ijazahnya? Ada. SD, TK, SD, SMP. Iya, tapi kalau di turunannya kan nggak ada. Biasanya cuma fokus di hafalan lah. Nah, makanya mungkin itulah salah satu cara karena mereka cepat menghafal. Fokus khusus untuk menghafal, di karantina untuk menghafal. Oke, kira-kira sumbang si penelitian Anda untuk perkembangan pendidikan Islam apa? Ini penelitian ini apa fungsinya? Untuk umat ini apa? Atau hanya untuk memenuhi rak buku di rumah dan rak perpustakaan di lantai 3. Ini fungsinya apa coba? Kalau kamu pergi ke arah kamar mandi di lantai 2 kan ada banner ya, tulisannya gini di atas, kita akan ceritakan skripsi ini nanti. Jadi mereka bangga dengan skripsinya sampai mereka tulis mereka akan ceritakan skripsi ini nanti tidak tahu maksudnya nanti itu kapan, saya nggak tahu. Yang jelas mungkin ketika mereka nongkrong yang mereka akan diskusikan adalah skripsinya masing-masing. Setelah itu hanya lelucon saja. Emangnya ada reuni kemudian diskusi skripsi masing-masing? Ini nggak ada. Jadi sumbangsinya apa sekarang dari penelitian ini kira-kira untuk pendidikan Islam atau lembaga pendidikan Islam lah yang spesifik ke menghafal Al-Quran, apa kira-kira? Penguatan hafalan. Hah? Penguatan hafalannya Pak. Apa?
penguatan hafalan, ya sama saja dengan metode yang lain. Ada rekomendasi enggak untuk peneliti selanjutnya apabila ada yang ingin meneliti penelitian yang sama metode Pakistan? Nggak ada, ya kamu harus cantumkan di sini supaya adik-adik kamu mungkin nanti bisa melanjutkan perjuangan kamu meneliti ini. Nah, nanti bisa disatukan akhirnya jadi buku deh. Ya kan? Harus ada rekomendasi. Nanti tugas kamu membuat rekomendasi di akhir penelitian, dianalisis, di kesimpulan mungkin untuk peneliti selanjutnya. Setelah ini kamu pengen jadi apa, Arnis? Habis ini Iya, setelah lulus. bisnis. Lebih ke bisnis. Pengusaha. Nggak mau mengajar. Kalau ada lowongan Kalau ada lowongan. nah, Lowongan banyak. Tinggal kamu mau atau tidak. Nah, maksud saya kamu ingin kembali ke kampung atau merantau? Ada sekolah di sana kan? ada Sudah ngajar saja di sana. bisa Ya, sambil bisa usaha. Jual pisang goreng kayak. Ya, enggak apa-apa ya, merintis. Ya, jadi apalagi kamu sudah punya tanggung jawab membawa seorang anak, ya tentu punya beban yang tidak dimiliki oleh semua wanita ya. Kamu harus kuat, harus sabar, dan insya Allah Allah ganti dah dengan pengganti yang jauh lebih baik. Sekian dari saya, semoga apa yang kamu cita-citakan bisa terwujud dan semoga Allah melindungi dan menjaga keluarga. Baik, terima kasih, kami kembalikan kepada ketua sidang. Baik, terima kasih kepada penguji sekaligus pembimbing. Terakhir dari saya, Saudari Arningsi di lapangan. Benar tadi ya, kita sudah sepakati pada seminar hasil kemarin bahwa semua kata metode itu diganti dengan sistem, ya. Jadi mulai dari abstrak itu Anda semuanya menulis menggunakan kata metode, itu semuanya diganti. Kalaupun misalnya mau digunakan kata metode ini, maka Anda harus cantumkan metode tahfiz Pakistani, gitu ya. Ada satu yang Anda kutip di sini dari Rudiansyah, tesis ya, IP apa ini? Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, IIQ kalau nggak salah ya. IIQ Jakarta ini tesisnya. Anda juga mengutip tidak lengkap judulnya. Judul tesisnya adalah implementasi metode tahfiz Pakistani di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Askar Cisarua Bogor. Kalau mengutip harus lengkap ya. Anda cuma menulis implementasi metode tahfiz Pakistani saja. Tulis lengkap agar supaya sumbernya itu jelas. Nah, sebenarnya kalau ini dibaca lebih jauh lagi, didalami tesis ini, mungkin Anda akan bisa mendapatkan di situ literatur-literatur yang digunakan oleh Rudiansyah ini ya, dalam sebagai kajian-kajian teoritis yang diminta tadi. Karena memang sebagian besar yang Anda kutip ini, apalagi tentang sejarah metode Pakistani ini masuk di Indonesia, memang tidak ada sumber sama sekali. Jadi lucu kan kalau Anda berbicara seakan-akan Anda narasumbernya, gitu. Jadi mestinya harus ada rujukannya, ada sumber datanya. Jadi setiap data wajib mencantumkan sumber datanya. Nah, itu yang kemudian belum terjadi. Kalau misalnya didalami terus ini tesis ini, pasti di belakangnya itu ada daftar pustaka. Nah, rujukan-rujukan itu coba Anda baca, kemudian itu yang coba ditelusuri kembali, cari tahu. Nah, itu pasti akan muncul itu. Tapi yang paling terpenting hari ini, konsistensi Anda untuk menggunakan istilah metode itu dan sistem itu harus diaplikasikan di dalam tulisannya di dalam. Ya, jadi jangan di luar sistem, di dalam metode. Ini baru di judul sistem, begitu masuk baru abstrak sudah metode, gitu kan? Sehingga betul-betul pembaca tidak gagal paham ya ketika membaca skripsi yang Anda tulis ini. Dan kemudian hal-hal lain menyangkut teknis tadi harap diperhatikan dengan baik
agar supaya skripsi ini betul-betul memiliki penampilan yang cukup baik dari sisi metode penulisan ya, karya ilmiah. Dengan demikian maka ujian skripsi pada hari ini telah selesai dan kita akan menunggu hasil musyawarah Dewan Munakis. Untuk itu kepada saudari Aningsi di lapangan, Anda dipersilakan untuk menunggu sebentar di luar sidang seskor. Skorsing sidang saya cabut kembali. Agenda sidang munakasyah selanjutnya pembacaan hasil sidang yang akan dibacakan oleh Sekretaris Bapak Abrari Ilham MPDI, dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang Bapak Dr. Adi Nurjanto MPDI. Kami akan membacakan berita acara ujian skripsi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pukul 8.00 sampai dengan 9.00 WITA, bertempat di ruang ujian Munakosyah FTIK dengan susunan tim penguji. Ketua sidang atau pembimbing 1 Bapak Dr. Adri Lundeto MPDI telah bertanda tangan dan telah memberikan nilai. Sekretaris sidang Abrari Ilham telah bertanda tangan dan telah memberikan nilai. Penguji 1 Bapak Dr. Sahari MPDI telah bertanda tangan dan memberikan nilai. Penguji 2 Bapak Hasnil Oktavira MPDI telah bertanda tangan dan memberikan nilai. Identitas mahasiswa yang melaksanakan ujian munakosyah pada hari ini: nama Arningsi di lapangan, NIM 16.2.3083, program studi pendidikan agama Islam, semester 13, dengan judul skripsi penerapan sistem sabak, sabeki dan manzil dalam menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Putra Al-Hidayah Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo. Keputusan sidang: skripsi dinyatakan lulus dengan perbaikan dengan akumulatif nilai dari ujian proposal, hasil dan skripsi adalah 94,75 dan mendapatkan predikat amin ya. Amin. Karena kalau A itu baru 95. Atau barangkali ada dapat syafaat, ini bisa dapat A ya. Dan sangat disayangkan Arningsi tidak bisa mendapatkan predikat cum laude ya, karena melebihi batas expire. Jadi berapa tahun? 13 semester, berarti berapa itu? Hampir 6 tahun ya, 6 tahun. Nah, kemudian di sini ada surat pernyataan ya untuk Arningsi di lapangan bahwa skripsi ini harus direvisi dalam kurun waktu 1 bulan terhitung dari tanggal 26 Oktober 2022 pada hari ini sampai dengan tanggal 26 November 2022. Konsekuensi apabila Arningsi tidak menyelesaikan revisi sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka Arningsi harus melaksanakan ujian skripsi kembali. Dan ini telah bertanda tangan di atas materai ya. Saya tidak tahu apakah Arningsi bisa mengikuti proses yudisium, karena saya tanya kemarin sudah ditutup pendaftaran yudisium. Nah, kalau memang sudah ditutup berarti Arningsi tidak bisa mengikuti wisuda di tahun ini ya. Tidak masalah lah, nanti barangkali ada kebijakan yang berubah. Yang penting lulus dulu. Ya, sudah merupakan sebuah kebanggaan tentu. Selamat sekali lagi. Baik, terima kasih. Sekian dari kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih kepada Sekretaris Sidang Bapak Abrari Ilham MPD. Dan selanjutnya sidang munakasyah atas nama Arningsi di lapangan NIM 16.23083 pada hari ini Rabu 26 Oktober 2022 kita tutup sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.